Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja ini saya berkesempatan bertamu kepada advokat perempuan. Banyak memang advokat dari kalangan perempuan, tapi salah satunya adalah yang sekarang saya kunjungi, Ibu Putri Deyesi atau Deyesi Putri SH. Putri Deyesi Rizky. Putri Deyesi Rizky, sarjana hukum. Iya. Panggilannya kadang-kadang Bu Esi, kadang-kadang Kak Esi, sebagian juga Mami. Saya kadang-kadang lupa, kadang-kadang Putri atau kadang-kadang Esi. Kita panggil apa bagusnya nih Kak? Panggil Esi aja. Panggil Esi saja. Biar lebih akrab. Iya, sore ini saya baru saja turun dari kampus dan seharian kita tadi banyak kegiatan di kampus. Satu di antaranya adalah kita menyelenggarakan workshop untuk bagaimana kiat mendapatkan hibah penelitian dari Kemenristek. Dan menjelang maghrib saya bertemu dengan Esi. Apa kabar? Baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Esi tahun berapa ya dulu kuliah bersama kita di S1 itu? Saya BP 91, saya ketemu Bapak itu BP 93 akhir. Pada tahun 93 akhir. Iya. Oke, saya memang CPNS kami tahun 93-94an dan lalu PNS juga di tahun 94 itu. Dan saya bertemu tentu ketika Esi saat itu semester 5 ya. Iya, semester 5. Jadi kalau BP itu buku pokok bahasa Belandanya Startbook, dan sampai sekarang kampus kita tetap saja menggunakan BP. Jadi Esi itu adalah BP tahun 91. Kalau tulang Sahna BP berapa itu? 9 berapa? 93 kalau nggak salah. Berarti tulang itu junior lah ya iya, untuk ukuran ini. Oke, sih. Setelah lulus dari Universitas Eka Sakti, lalu kemudian ke Jakarta pada tahun berapa? Saya muter-muter ikut organisasi ini karena memang dari zamannya kuliah itu sudah aktif juga dengan kakak-kakak senior, termasuk juga penggerak demo. Pada masa itu mahasiswa ada ditahan 7 orang. Jadi saya termasuk yang ditangkap sama Danrem waktu itu. Oh, zamannya Rhodes dan kawan-kawan. Iya. Jadi kita datang pada saat itu sudah tidak ada lagi demo demonstran, tapi kisahnya terdengar lah ya. Dan di masa itu memang aktivis kegiatan kemahasiswaan cenderung militan lah ya. Iya. Bersamaan dengan itu juga lahir kajian-kajian melalui Porkas ya, anak-anak Porkas gitu. Oke. Di angkatan itu siapa saja yang masih hafal? Di angkatan saya dan teman-teman sepergaulannya. Ada Trima Nurung, sekarang dia jaksa di Kejati Riau, Pekanbaru. Ada Armen, kalau nggak salah terakhir kemarin dia kepala PLN Pariaman. Satu lagi Zulkifli, pernah jadi jaksa Pisus di Kejati sini, pindah zamannya pemeriksaan Azhar Latif Jufri wali kota Bukit Tinggi kalau nggak salah. Oh iya. Itu yang saya ingat. Tapi belum pensiun mereka ya di usia-usia belum. sekarang. Ada Sahril, jaksa juga di Solo, terus pindah ke Pekanbaru, di Kejati Pekanbaru, meninggal. Terus siapa? Banyak sih Pak yang jadi jaksa itu banyak sih. Oke. Sebetulnya kalau dari usia kami ini sama. Jadi angkatan saya datang menjadi CPNS 93 dan PNS 94 Maret ya. Kami ini masih muda-muda gitu ya, masih kurus-kurus, unyu-unyu gitu. Datang ke Padang gitu ya, tiba-tiba menjadi staf pengajar saja. Dan saya termasuk yang jalan tol itu, karena yang lain masih belum sempat ngajar. Saya minggu pertama sudah diminta mengajar oleh Pak Dekan, Pak Zulkarnaini Zakaria, ngajar hukum konstitusi saya kira. Iya. Oke. Nah, lalu dari berbagai macam organisasi, lalu di pergerakan kemahasiswaan, lulus. Kapan kemudian menentukan pilihan advokat? Waktu menentukan pilihan itu saya sudah muter-muter kemana-mana, keluarga juga bingung. Tapi saya sebenarnya mencari pengalaman, mengenal watak-watak manusia. Karena saya memang udah mau terjun jadi pengacara, tapi kalau saya hanya terkungkung di rumah itu nggak mungkin. Nah, 2004 saya ikut tes, tapi saya tidak lulus pada 2004 PKPA pertama di Bung Hatta. Karena saya bawa tamu hari itu memang tidak konsen. Akhirnya saya lupa lagi, saya muter-muter. Terakhir saya jadi ketua pekat pertama, ketua organisasi pekat IB pertama di Sumbar. Apa itu? Perempuan? Pekat itu
pembela tanah air Indonesia. Yang kemarin dia sempat demo-demo juga sih dia di bypass ya, perkara bypass, tapi bukan saya lagi ketua. Lalu kemudian lulus di PKPA tahu? Akhirnya saya ingat saya ini udah banyak bergerak di bidang hukum, tapi saya nggak pengacara. Saya digunakan oleh kantor-kantor pengacara, tapi saya tidak punya kartu. Saya udah ke Mabes, ke Jagung, akhirnya termasuk di dalam kasus waktu saya bela MEF Paripurna itu saya belum disumpah. Pada saat MEF Paripurna dengan Diego Misel itu siapa? Iya, Diego Misel. Diego Misel ya. Itu belum. Jadi saya punya pimpinan di kantor, itu Pak Rusdizen, almarhum Pak Rusdizen dari kantor Ekuator, bilang begini. Yang di Jalan Ahmad Yani dulu? Dulu pernah di Ahmad Yani, belakang Molo, terus pindah, terus ada lagi di Kemang, kantornya di Kemang. Jadi saya di Kemang, di Kemang. Jadi beliau bilang waktu itu saya lagi meeting sama beliau, kamu bantu orang silakan bantu orang, tidak ada masalah. Ternyata kasusnya cukup besar. Beliau support saya, kamu kerjakan dulu sendiri. Kamu nanti kalau ada masalah bilang sama saya. Oke Pak, terima kasih kepercayaannya. Terus saya kerjakan. Mereka selalu pantau, apakah kamu sanggup? Saya sanggup. Saya tidak mengira saya berhadapan dengan Elsa Sari. Jadi ketika berhadapan dengan pengacara besar ya saat itu sudah mulai menasional. Esi pada saat itu belum mengantongi nomor. Belum ada berita acara belum sumpah. Berita acara sumpahnya. Belum. Tapi tidak ditunjuk melanggar pasal berapa? 30 itu enggak karena kan saya status di kantor Pak Rusdizen itu magang. Magang. Dasarnya sudah ada PKPA. Kalau Elsa Kenapa kemudian yang disorong untuk berhadapan dengan Elsa Sharif bukan pengacara pemegang kartu tanda anggota atau sudah disumpah? Karena Pak Rusdizen bilang gini, yang berhak menanya berita acara sumpah kamu hanya hakim. Kalau dalam persidangan, di luar persidangan siapapun yang nanya bilang kamu tidak berhak. Saya hafal Pak Rusdizen itu salah satu bukunya saya baca warna kuning, Gindo Toron judulnya. Mungkin, sampai sekarang saya masih hafal. Jadi di saat itu ketika saya lihat ada alumnus kita yang masuk koran, masuk media gitu kan, seorang Putri Deyesi Rizky gitu, dan ternyata belum diambil sumpah, tetapi sudah magang. Tahun berapa itu kita saya lupa. Saya sama Pak Rusdizen itu dari 2009 sampai 2015. Kasusnya MEF itu tahun berapa itu? MEF itu sampai 2012. 2012. Iya, 2012 MEF itu. MEF Paripurna itu bukan 2010 2009. Bukan 2012. Sahabat pembelajar di beranda Batamu ini, saya ingin sedikit mengilustrasikan bahwa dulu ada kisah yang sangat mencuat karena yang terlibat adalah selebritas, dan selebritas itu adalah Diego Misel. Saat itu pesepak bola, pesohor, dan sedang pacaran dengan artis terkenal. Lalu kemudian terjadi dugaan pemukulan atau lalu kemudian Putri Deyesi inilah yang tampil dari kuasanya MEF ya. Dan kita saat itu kontak, nggak tahu dapat nomor telepon saya dari mana itu sih. Rasanya Bapak yang telepon saya. Justru saya yang nelfon Esi, kemudian saya memberikan apresiasi. Saya dapat dari mana, lupa saya punya. Saya pun juga berpikir, ini dosen saya, kok bisa dapat nomor telepon saya dari mana? Saya masih ingat Bapak telepon saya itu, saya lagi makan siang, tapi saya lagi berpikir ini nanti sore debat di TV One jam 6. Terus Bapak bilang, nanti saya telepon lagi. Iya Bapak. Terus Bapak kasih masukan saya menjelang saya masuk ke ruangan debat. Itu menjadi suatu hal yang sangat susah saya lupakan. Seorang dosen yang saya ingat saya terakhir bertemu, saya selesai itu awal 95. Saya tamat dari UNES, saya tidak pernah bertemu lagi dengan dosen-dosen saya. Dan Bapak termasuk dosen yang tidak begitu saya dekat pada saat itu ya. Tapi kenapa di tahun yang udah berjalan lama, kenapa dosen saya bisa dapat nomor telepon saya juga heran. Di saat-saat saya juga sangat butuh masukan ya. Juli lalu Desember saya menjadi dekan, saya kan kemudian kontak Esi kembali untuk kemudian sharing di hadapan mahasiswa. Adik-adik mahasiswa. Apa kira-kira yang dibayangkan oleh Esi sudah lama tidak ke kampus, tiba-tiba kemudian kembali pada saat itu?
saya sangat merasa menjadi orang yang sangat merindukan ketemu dengan bapak gitu. Maksudnya seperti anak mau ketemu dengan orang tuanya. Saya terharu, saya tidak tahu mau buat apa ini, mau bicara apa nanti. Semuanya juga dadakan, tapi mungkin karena hubungan baik ya, kesan yang sangat mendalam itu ketika bapak telepon itu. Jadi saya merasa tidak sendiri. Saya menghadapi masalah, ya itu termasuk masalah kan Pak, masalah hukum. Jadi saya tidak sendiri. Ternyata ada orang yang tidak pernah saya duga telepon saya, kasih saya support. Terus saya akhirnya bolak-balik ke Padang, bapak telepon saya, ketemu dengan adik-adik, kasih support. Dan di antara pertemuan yang kemarin itu, adik-adik itu acara apa namanya Pak? Acara yang di kampus Bapak undang saya? Oh iya, itu acara untuk bertemunya anak-anak dengan alumni. Jadi kalau sekarang itu mungkin di tempat lain disebut dengan alumni talk gitu ya, alumni berbicara. Kita pada saat itu ada PHP, Perhimpunan Hukum Progresif, ada Laskar Hukum. Nah, ternyata gitu. Sekarang dari beberapa 1-2 anak-anak adik-adik itu ada yang jadi pengacara. Oh iya. Seperti Rahma, dia pun juga kaget. Kak, saya rasanya pernah lihat kakak di mana? Kamu anak apa? Anak UNES, jurusan apa? Hukum. Saya pernah diundang sama Pak Dekan, sekarang rektor, sebelumnya acara ini. Dia lihat dokumen dia punya foto. Ternyata benar dia ada di dalam itu pada saat itu gitu. Oke. Sekarang kita geser ke profesi advokat. Lalu kemudian sepanjang karir menjadi advokat, kira-kira apa pengalaman selain tentu MEP ya, mendampingi MEP karena bertarung dengan tidak hanya advokatnya yang pesohor begitu, tapi juga yang didampingi oleh pihak sana itu juga pesohor. Ada kasus lain nggak yang kira-kira menurut Esi ini luar biasa, saya bertarung sepenuh hati begitu, kemudian? Ada Pak, jadi saya itu disumpah 2015. Sebelum saya disumpah saya sudah kontrak kasus korupsi. Jadi 2015 sampai 2020 saya selalu pegang kasus korupsi. Boleh dikatakan dalam setahun 2 kasus. Tapi yang sangat menarik pertama sekali adalah ketika saya pegang kasus korupsi seorang kepala UPTD Pertanian. Itu dia dianggap OTT. Jadi saya dibayar tidak dengan uang, saya dibayar dengan sayur kol, dengan cabai. Kali juga dipaksain mungkin keluarganya bawa ke pengadilan, tipikor yang di bypass itu ya. Dan saya sangat terharu, walaupun hanya diberikan cabai, bawang atau tomat kadang-kadang. Sampai sekarang hubungan saya seperti keluarga. Pada saat itu dia sudah cari-cari pengacara lain. Ya identik lah, kalau korupsi nggak mungkin nggak ada uang. Tapi saya tahu persis setelah saya tanya, ini nggak mungkin dia korupsi. Saya tanya berapa dugaannya, 250.000. Waduh, saya bayangkan. Saya tidak 250.000 saja. Iya. Itu kemudian dianggap sebagai OTT. Iya. Dan walaupun akhirnya betul toh menyalahi aturan, tapi dia mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya. Dan yang paling berkesan itu sampai sekarang jadi saudara Pak. Jadi saudara. Wesi, pada bagian yang berikutnya ini saya ingin Wesi juga menyampaikan kepada baraya muda, terutama pada sahabat muda pembelajar, kira-kira kiat-kiat apa mulai sekarang ketika mereka studi. Ini ada yang baru lulus, kemudian ada yang semester 3 tapi belum pernah lihat kampus gitu. Nah, kira-kira apa nasihat penting? Esi mengalami bagaimana proses kuliah dulu, kemudian aktivitas di organisasi segala macam. Apalagi kita masa pandemik begini. Kira-kira apa nasihat yang penting untuk mereka yang ngambil hukum ini? Sebenarnya jurusan hukum, mata kuliah jurusan hukum, kalau kita selesai di Fakultas Hukum mendapatkan gelar SH, ibaratnya kita tuh seperti pohon singkong, kemanapun dilempar bisa jadi. Tapi dengan catatan, ya belajar. Belajar yang benar-benar belajar, jangan segan-segan diskusi, jangan segan-segan bertanya kepada senior. Banyak sekarang saya lihat ya Pak ya, anak-anak udah tamat. Yang magang di sini nih ada berapa kali tuh Pak? Ada UGM juga, S2, ada kampus lain juga, S2, tapi semuanya nggak bisa
mandiri. Karena mereka menganggap dengan adanya S2 dia seperti sudah menguasai. Tapi sebenarnya mungkin dia menguasai teori tapi tidak praktek. Praktek ini kan macam-macam, Pak. Kita berdiskusi seperti ini termasuk ilmu yang sangat berguna sebenarnya. Tapi mereka tidak. Nah, saya sarankan kepada yang baru-baru, ayo belajar lebih serius lagi, belajar banyak di lapangan, terus jaga kepercayaan. Oh itu yang penting ya. Jaga kepercayaan dan jangan semuanya diukur dengan uang. Gitu. Ada saatnya kita mematok harga, ada saatnya tidak sama sekali. Jadi ada 3 hal penting yang Kak Esi ya sampaikan. Yang pertama belajar sungguh-sungguh, serius. Kemudian yang kedua kita tetap juga berpikir bahwa belajar bukan satu-satunya, tetapi juga menggali ilmu di seperti konteks begini ya. Kemampuan, skill terus untuk diskusi, kemudian berkomunikasi, dan yang penting lagi ya setelah itu kita jangan mengukur segalanya uang dulu. Iya, betul. Betul. Nah, sahabat, terutama sahabat muda pembelajar, di bagian yang paling terakhir ini saya sebetulnya selalu bertanya soal tokoh siapa yang kira-kira ini yang membuat Esi kemudian mampu tetap berdiri, tetap tegak, tetap melangkah. Karena dari awal, dari kecil gitu kan, tentu banyak suka duka, jatuh bangun, pernah kesana kesini gitu kan, sampai kemudian dipanggil untuk ngurus rumah besar ini, rumah gadang ini, misalnya gitu kan. Kira-kira sosok siapa di keluarga atau apa yang menginspirasi? Saya itu keturunannya, kakek saya itu termasuk pejuang. Ibu saya juga pernah ditahan waktu zaman PRRI sehingga akhirnya harus sekolah di Bandung. Terus kakak ibu saya pernah menjabat jadi Bupati Padang Pariaman 2 periode. Jadi dalam keluarga besar kami memang keluarga besar semua, itu semuanya keras dalam artian memang harus disiplin, itu memang harus disiplin, Pak. Jadi saya berpatokan kepada kakek saya. Kakek saya itu sangat keras. Jadi kalau mau senang di hari tua, maka kamu harus berpanas-panas dan bersusah-susah di masa muda. Jadi kakek dan keluarga besar sumber inspirasi. Nggak terasa, durasi kita sudah berapa menit ya? 15 menit. Dan saya sebelumnya memang sudah menikmati, jadi suara saya sekarang agak melandai, tidak menutup karena sudah menikmati bakso dari Kak Esi ini yang disiapkan oleh asistennya, lalu kemudian maksudnya magang ya? Kemudian magang. Juga untuk banyak hal, nanti kita akan cicipi yang lainnya. Kak Esi, untuk menutup bincang kita ini, tentu masih ada harapan. Jadi apa yang sebetulnya obsesi yang sampai sekarang Esi pikirkan? Kira-kira mau apa gitu, atau di bidang advokat apa yang belum terwujud sebetulnya? Silakan. Saya di bidang advokat, saya ingin membantu orang yang lemah. Saya tidak mau bicara banyak sama teman-teman sebenarnya di luaran. Sering kasus-kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak susah saya tangani. Yang mana mereka takut untuk mengadu ke polisi. Nah, untuk selanjutnya saya hanya ingin bercita-cita pengen punya rumah singgah yang mungkin ada anak-anak susah 1-2 yang bisa saya didik. Akhirnya bisa saya lepas, dia bisa berdiri di kakinya. Jadi itu harapan besar ya. Itu harapan jadi ketika besar. Terus berkhidmat di advokat, ingin advokatnya itu kantor hukumnya itu juga berkhidmat membantu akses keadilan untuk masyarakat tidak mampu. Betul. Kemudian di sisi lain juga rumah singgah untuk mereka yang mampu, kita buat mandiri supaya tegak di kaki sendirinya. Itu juga harapan lainnya. Saya pikir yang mulia saya mudah-mudahan banyak jalan untuk itu Kak Esi, dan ketika video kita besok sudah jam tayangnya jam 15, kita mudah-mudahan ada banyak orang yang membantu dengan doa juga. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ini keren, luar biasa. Sangat bangga saya di tengah kelelahan sore masih tetap bisa bertamu di tamu yang luar biasa. Saya menjadi suatu kehormatan juga sih, Pak.
datang ke sini. Oke, Nun. Terima kasih. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih.